Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkata, semua diterima, yang ikhlas diterima, yang bagus diterima. Siapa yang tidak diterima, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap Senin dan Kamis amalan Bani Adam dilaporkan kepada Allah, semua diterima kecuali orang-orang yang di dalam hatinya terdapat permusuhan. Sampai orang yang bermusuhan itu kemudian berjabat tangan dan melepaskan kesalahan-kesalahan mereka dengan saling memaafkan. Maka hati-hati Bu, bisa jadi duduk di sini kita itu nggak dapat pahala. Bisa jadi hari ini kita ngaji nggak dapat berpahala. Kenapa? Karena ngajinya berangkat, bencinya juga di bawah. Maka taruh bencinya, buang jauh-jauh, supaya hari ini rapot yang disetorkan kepada Allah menjadi rapot yang terbaik dalam kehidupan kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah masih ada, Rasulullah senang nih Bu, kalau lihat ibu-ibu banyak duduk di majelis pengajian seperti ini. Karena hari ini kita hidup di zaman di mana perempuan indah dipandang mata, tapi sangat buruk dipandang iman. Kulitnya glowing, rambutnya licin, bodinya bagus, indah dipandang syahwat, tapi sangat buruk dipandang iman. Kenapa? Dia tak menutup aurat. Dia berdandan dengan cara merubah aturan Allah, menubah ciptaan Allah. Banyak perempuan sekarang jadi indah, jadi hiburan mata, tetapi jarang perempuan yang indah jadi hiburan jiwa. Tak dipresani meripat ngeten ayu-ayu Bu, tetapi belum tentu bisa menjadi penghibur jiwa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada bapak-bapak hari ini, yuk jadi perempuan yang indah dipandang iman, dan jadilah perempuan yang bukan hanya jadi penghibur mata suaminya, tapi jadilah perempuan yang menjadi penghibur bagi jiwa-jiwa pasangannya. Itulah kenapa kita duduk ngaji di sini. Supaya apa? Supaya kita menjadi wanita-wanita yang menenteramkan jiwa siapapun yang melihat kita. Maka mari kita bermohon kepada Allah, semoga duduk kita pagi hari ini menjadi duduk yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, Ibu pakai skincare? Pakai enggak Bu? Pakai pelembab, pakai bedak, itu namanya skincare ya Bu. Selain skincare, kita butuh namanya brain care and heart care. Selain yang untuk ngelola wajah ini, kita butuh sesuatu yang untuk ngiseni otak, dan kita butuh sesuatu yang untuk ngiseni hati. Namanya brain care, heart care, ini yang terakhir. Namanya apa? Skincare. Orang wajahnya nggak begitu enak, kalau ininya isi, enak Bu, diterima di mana-mana. Orang ininya nggak begitu isi, ininya nggak begitu cantik, tapi kalau hatinya baik, enak Bu. Tapi kalau cuman cantik aja, ininya nggak ada, ininya nggak ada, orang nggak nyaman bersahabat dengan dia. Maka ayo jadi wanita yang cantik, pikirannya juga cantik, hatinya apa lagi. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Kami awali dengan satu kisah. Suatu hari Abdullah bin Mubarak bermimpi, memimpikan seseorang yang telah meninggal karena jihad. Tetapi orang ini, Masya Allah, mengatakan di dalam mimpinya kepada yang bermimpi itu, aku masih punya hutang. Terus di dalam mimpinya ini orang yang meninggal ini matur bahwa dia masih punya hutang. Tetapi aku juga masih punya piutang. Ada orang yang masih hidup punya hutang kepada si mayit yang belum dibayar. Singkat cerita begini. Begitu bangun dari tidurnya, Masya Allah, beliau mengatakan, oh si fulan datang di dalam mimpiku. Dia berkata bahwa dia punya hutang kepada dua orang. Namun dia juga berkata kepadaku bahwa dia punya piutang dari dua orang. Maka kemudian dari mimpinya itu dia temui
Orang yang dua itu, dan betul, apakah Sabit bin Qais punya hutang kepadamu? Ya, punya hutang. Kemudian berapa hutangnya? Disebutkan nominalnya. Lalu dia datangi orang yang punya piutang kepada si mayit ini. Apakah kamu punya piutang kepada si mayit? Kemudian orang ini berkata iya. Ambil uangnya, kemudian dibayarkan kepada orang yang berhutang tadi. Apa yang ingin Mbak Eva sampaikan, Bu? Ada kalanya orang yang telah meninggal datang ke dalam mimpi kita, dan mimpinya itu seolah-olah menjadi petunjuk buat kita untuk berbuat sesuatu. Nah, di dalam kisah yang lain ada seorang ustadz, putrinya sakit, diobatkan nggak sembuh, diruqyah nggak sembuh, dibawa ke rumah sakit yang canggih nggak sembuh. Qadarullahu ma syaa fa'al, akhirnya anaknya meninggal. Di dalam mimpinya anak ini menemui ustadz tersebut. Anak ini berkata, "Pah, jangan khawatir. Rasa sakit yang pernah aku derita selama di dunia, hari ini diganti oleh Allah dengan ganti yang tak terhitung jumlahnya." Sejak saat itu, ayahnya yang setiap hari nangis kelingan putranya yang meninggal tidak pernah lagi menangis, karena tahu bahwa semua yang diujikan di dunia, kalau ikhlas, dikubur di alam barzah, di akhirat diganti oleh Allah dengan ganti yang tiada tara. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kenapa bertemu? Ada ulama yang mengatakan, ibu kalau tidur rohnya digenggam Allah, yang mati rohnya juga digenggam oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Adakah ruh yang sudah meninggal ini mampu berbicara dengan ruh yang sama-sama Allah pegang ketika kita tidur ini? Sehingga kadang ada mimpi yang seolah-olah menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Tapi bukan itu yang ingin kami sampaikan. Hari ini kita nggak mau berbicara tentang mimpi, Ibu. Tapi hari ini kita mau berbicara tentang ridha. Bagaimana kita ridha dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita semuanya. Izinkan kami bercerita kembali. Ada seorang bapak di Jawa Tengah, kalau tidak salah kotanya di Semarang, dianugerahi Allah 2 anak yang dua-duanya terlahir buta. Kenapa, Bu? Lalu istrinya hamil lagi. Kemudian laki-laki ini mengangkat tangan kepada Allah, "Ya Allah, tolong ya Allah, anak yang ketiga ini lahirkan dalam keadaan normal, nggak buta. 1 saja ya Allah, 2 anakku sudah buta." Istrinya hamil, melahirkan. Qadarullahu ma syaa fa'al. Ternyata anaknya yang dilahirkan itu ditakdirkan oleh Allah kembali matanya buta. Lalu apa yang terjadi pada laki-laki ini, Bu? Dia berkata kepada Allah, "Mulai hari ini nyong orapan sembayang maneh, nyong orapan ngaji maneh, nang dowor ora nana papa, di atas nggak ada apa-apa. 2 sudah buta ya Allah, cuman minta 1. Tolong buat anak saya melihat, saya minta 1. Ternyata engkau nggak kasih." Beliau berkata, di atas nggak ada apa-apa, di atas nggak ada Tuhan. Maka ketika teman-temannya berangkat sholat Jumat, beliau berdiri di depan rumah. Lalu beliau berkata, "Ngapain sholat Jumat? Ngapain ngaji kayak gini? Saya minta 1 tok. Anak saya 2 sudah buta, kurang sabar apa? Saya minta 1 lagi. Anak saya jangan dibutakan." Allah nggak ngasih. Nggak ada Allah, nggak ada Tuhan di atas sana. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang ingin kita ucapkan. Kalau Allah mencabut sifat ridha dari hati seseorang, maka dia bisa meninggalkan Robnya, bahkan tak mau lagi beribadah kepada Tuhannya. Kenapa? Gak ada ridho lagi di dalam hatinya. Izinkan saya bercerita. Seorang ibu datang kepada Mbak Eva, "Ustazah, saya itu ditemui oleh selingkuhan suami saya. Dan selingkuhan suami saya itu berkata begini sama saya, 'Mbak, mulane nek dadi bojoke sing apik,
Dadi bojone jenengan ora lulu wong wadon liya. Allah, seperti apa perasaan saya, Us? Saya bertanya, Mbak, panjenengan pengen bertahan atau pengen berhenti dari rumah tangga? Beliau menjawab, saya pengen bertahan. Saya nggak ingin jadi perempuan yang dimurkai oleh Allah lantaran saya bercita-cita cerai. Saya ingin berdoa kepada Allah, Us, kalau memang pernikahan itu masih baik untukku, tolong mudahkan. Kalau memang perpisahan itu memang baik untukku, tolong berikan jalannya. Tapi nggak akan keluar dari lisan saya minta pisah sama suaminya. Padahal suaminya nopo, selingkuhannya nemuin, berkata seperti itu. Betapa ridhonya dengan ketentuan Allah. Datang lagi seorang perempuan kepada kami, Ustazah, saya pernah ceritakan, suami saya punya 2 selingkuhan sekaligus. Satu di kota yang satu di kota di satu provinsi di sana. Ustazah, tahu nggak Ustazah? Kalau suami saya mau pergi kepada selingkuhannya, suami saya pamit. Mamah nyontak lunga menggon kain dingin ya. Yang menyiapkan baju saya, yang menyiapkan perbekalan saya, anak saya 4 Us, yang terakhir masih bayi. Nanti kalau suami saya pulang, beliau membawa pakaian yang saya siapkan berangkat, dan sudah banyak bekas mani dan saya yang nyuci. Ibu mau cerai apa mau lanjut? Mau lanjut, Us. Kasihan anak-anak. Allahu Akbar. Betapa ridhonya perempuan ini dengan ketentuan Allah. Suaminya itu pamit kalau mau berbuat buruk. Beliau yang nyuci ketika suaminya berbuat zina. Tapi beliau berkata, saya akan bertahan, Ustazah, demi anak-anak saya. Datang lagi seorang perempuan kepada kami, Ustazah, kalau ibu-ibu yang lain buka kulkas itu isinya jus, kalau saya buka kulkas itu isinya bir. Kenapa? Suami saya siang malam pekerjaannya. Pengen berhenti atau pengen lanjut? Saya pengen lanjut, Bos. Saya pengen suami saya selamat dari perbuatannya, kembali ke jalan Allah yang lurus. Masya Allah. Datang perempuan yang keempat dengan perempuan-perempuan yang lain 4 saja. Ustazah, suami saya kalau berselingkuh, selingkuhannya dibawa pulang. Kalau berbuat zina, berbuat zinanya di rumah saya. Saya tanya, ibu mau berhenti atau ibu mau lanjut mempertahankan dengan suami? Saya mau lanjut dengan suami, Us. Kasihan anak-anak saya. Allahu Akbar. Bu, itulah ketika Allah memberikan sifat ridho di dalam hati seorang perempuan. Suaminya berbuat apapun, dia sabar. Dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang buruk. Doanya hanya berkata, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada pasanganku. Kalau pernikahan ini baik, ya Allah, tolong perbaiki. Kalau memang pisah itu lebih baik bagi kami, ya Allah, tolong tunjukkan jalannya. Lalu hari ini Mbak Eva ingin bertanya kepada ibu-ibu, seberapa besar suami ibu nguji hatinya ibu? Apakah seperti 4 perempuan yang Ustazah Eva ceritakan? Enggak seberapa. Lalu kenapa kita masih enggak ridho? Lalu kenapa kita masih sulit nurut? Lalu kenapa kita masih sering dangkal? Adakah ibu ingin diuji seperti mereka, lalu baru Allah memberikan sifat ridho kepada kita? Maka jadilah perempuan yang ridho. Ridho bima qasamallahu takun aghnan nas. Ridholah dengan apapun yang Allah tentukan kepada kita hari ini. Suami kita, istri kita, anak kita, ekonomi kita, pergaulan kita. Ridholah dengan Allah yang tentukan untuk kita semuanya. Itu pasti yang terbaik. Contoh sederhana, kenapa kita belum dikasih kendaraan? Kita belum punya tempat untuk nyimpan kendaraan itu. Kita belum punya bensinnya. Kita belum punya uangnya yang untuk dandani kalau kendaraan kita rusak. Maka Allah belum kasih. Gitu aja biar enteng. Kenapa Allah belum kasih rumah kita yang bagus? Kita belum punya rezeki untuk merawatnya.
sebabnya. Kenapa kita belum dikasih anak yang hebat? Kita belum siap punya hati. Nanti kalau punya anak yang hebat kita jadi ujub. Kenapa kita nggak dikasih uang yang banyak? Allah belum kasih kita hati yang lapang, sehingga ketika kita dikasih rizki, tangan kita pun mudah untuk memberikan. Allah sayang kalau kamu tak kasih uang sekarang, sementara kamu belum punya tangan yang mudah untuk mengulurkan, kamu akan jadi orang yang bakhil. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, yuk mencoba ridho dengan apapun yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Dan lihat ibunda, kalau kita kehilangan sesuatu di dunia, Allah itu siapkan gantinya di akhirat. Saya ingin mengulang lagi cerita perang Mu'tah. Ketika Rasulullah mengumumkan Qaidul Jais, siapa yang akan memimpin perang ini, Rasulullah menyebutkan laki-laki yang pertama namanya Abdullah bin Rawahah. Kata Rasulullah, wa in kutil, kalau Abdullah bin Rawahah mati, maka akan diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib. Wa in kutil, kata Rasulullah, maka akan diganti dengan seorang laki-laki, Zaid bin Sabit, Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian akan diganti dengan laki-laki yang ketiga namanya Abdullah bin Rawahah. Di dalam Islam, wa in kutil itu artinya kalau panglima ini terbunuh. Datang seorang dari ahli kitab bertanya kepada Nabi, Nabi, di agama kami, kalau nabinya berkata wa in kutil, berarti orang itu akan benar-benar mati. Kemudian laki-laki ini goda 3 panglima yang ditunjuk perang sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kamu akan mati loh. Kamu nggak mau pamit sama suaminya, sama istrinya. Kemudian 3 panglima Islam ini menjawab, enggak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya enggak akan pamit sama istri saya. Saya sudah pamit ketika itu. Betul, Bu. Ketika perang, maju Abdullah bin Rawahah, tertembak perang, tertembak panah, sampai dikatakan para ahli sejarah bentuknya seperti terenggiling. Ibu tahu terenggiling? Landak. Landak itu bulunya gimana? Karena badannya penuh dengan panah, mati. Diganti dengan Ja'far. Ja'far maju dengan tangan kanannya dihempas pedang musuh. Bendera Rasulullah dipindah ke tangan kirinya ditebas dengan musuh. Hilang kedua tangannya. Tapi kata Rasulullah, aku melihat Ja'far hari ini terbang di surga menggunakan kedua sayap yang diberikan oleh Allah. Tangannya hilang diganti apa, Bu? Sayap. Makanya julukannya Ja'far itu Ta'irul Jannah, burungnya surga, karena bisa terbang di surga dengan apa? Kedua sayapnya, mengganti kedua tangan yang patah ketika perang Mu'tah. Ini satu contoh. 2 tangannya hilang diganti sayap. Maka ibu, apapun yang Allah ujikan hari ini kepada ibu, yang ibu tidak miliki di dunia, kalau ibu ikhlas, Allah siapkan gantinya di akhirat. Rasa sedihnya ibu, sabarnya ibu, ridhonya ibu, diamnya ibu, nangisnya ibu, jaganya ibu, nahan mulutnya, karena ibu ingin tetap berbuat baik kepada siapapun. Kalau itu didasari dengan sifat ridho, di surga disiapkan gantinya. Maka ada satu doa yang kita sering ucapkan, raditu billahi wabil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma, dan seterusnya. Ridho bima qasamallah takun agnan nas. Maka Bu, saya hari ini ingin berkata, ayo kita ridho seperti 4 perempuan yang diuji tadi, Bu. Saya sering membahasakan kepada 4 perempuan yang datang ke tempat saya, Mbak, kalau jenengan ikhlas, jenengan itulah bidadari yang sedang nyamar di surga. Karena ridhonya kepada suaminya, karena ridhonya dengan ujian Allah. Belum tentu yang suaminya baik-baik kayak gini, lalu syukurnya kurang, masih kurang taat, gak manut, gak ngeladeni suami dengan sungguh-sungguh, belum tentu kita jadi ahli surga. Kenapa? Allah gak seneng sama perempuan yang gak syukur, Bu. Sekarang ibu kalau diuji sama dengan 4 perempuan ini, mau apa enggak? Kalau nggak mau bersyukur,
Sekarang pasangan kita seperti apa, syukuri. Peluk beliau erat-erat. Allahu Akbar walillahilhamd. Maka ibunda, perempuan yang ridha itulah perempuan surga yang menyamar berjalan di atas muka bumi ini. Apa dalilnya? Pintu surga itu ada 8 di dalam hadis. Sebutkan yang satu. Pintu sedekah 2, puasa 3, sholat 4. Boleh ngarang? Pintu jihad, pintu apa lagi? Pintu ilmu, pintu apa lagi? Pintu birrul walidain, pintu apa lagi? Pintu wal afin wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas, pintu memaafkan. Ada pintu yang ke-8 namanya pintu ridha. Berarti orang-orang yang ridha dengan ketentuan Allah, besok dia akan diceluk sama pintu ini. Sini bu, lewat sini. Dulu ibu ridha, Allah uji dengan sakit. Dulu ibu ridha, Allah uji dengan anak yang nguji tenang. Dulu ibu ridha dengan pasangan yang luar biasa. Dulu bapak ridha dengan pasangannya. Dulu ibu ridha, Allah beri harta yang sedikit. Maka orang-orang yang ridha berjalan di atas muka bumi dengan ketentuan Allah, dia akan dipanggil lewat pintu surga yang namanya pintu ridha. Pintu sedekah ibu sudah tahu, pintu sholat ibu sudah tahu. Banyak yang minat, maaf, banyak yang minat pintu sedekah, banyak yang minat pintu sedekah, banyak yang minat pintu haji, banyak yang minat pintu ilmu, tapi jarang yang minat pintu ridha. Maka kalau ada pintu banyak, pendaftarnya banyak, supaya ibu cepat masuk lewat pintu yang banyak antriannya atau yang jarang antriannya? Jarang yang antri pintu ridha. Maka ayo kita ambil kesempatan. Ngaji kita ini dijadikan hati kita itu membuat hati kita ridha dengan ketetapan Allah. Termasuk menerima wajah apa adanya itu ridha ibu. Gak dibikin-bikin, gak dirubah-rubah. Itu ridha dengan ketentuan Allah. Dan yakin bahwa Allah telah menciptakan wajah kita fi ahsani taqwim. Antri di pintu yang masih jarang antriannya. Kalau ibu antri di sholat, kalau ada absen orang Banjarnegara yang sholatnya paling khusyuk, kita nomor berapa? Kalau di Banjarnegara ahli sedekah yang berol-berolan, kita nomor berapa? Kalau ada pintu haji, siapa yang hajinya mabrur, kita nomor berapa? Kalau ada pintu berbakti kepada orang tua, kita peringkat keberapa? Kalau ada pintu memaafkan, kita peringkat keberapa? Maka kalau ada pintu ridho, kita minta sama Allah jadi orang yang ridho. Ya Allah, izinkan aku memasuki pintu ridho itu dengan keridhoanmu terhadap apa yang telah engkau tentukan kepada kami. Maka ibu, masuklah surga lewat pintu ridho. Ridholah dengan apapun yang Allah tentukan. Awake lemu, alhamdulillah. Sing penting sehat. Saya sering bersyukur badannya segini loh. Ya kalau saya langsing mungkin saya kepengen pakai celana pensil bu. Tapi berhubung saya lemu, nggak ada celana pensil, nggak berlaku buat Ustazah Eva. Adanya celana bombong. Ibu tahu bombong atau spidol? Sing kang dhuwur tekan ngisor gede. Nggak kepengen jadinya pakai celana pensil bu. Nggak pengen. Karena rambutnya juga nggak sehalus sutra, nggak pengen juga buka jilbab, ditutup lah. Minimal ketutupan, ketombenya ketutup. Tapi saya ngajak ibu-ibu, rambutnya harus bersih, dicium suami baunya wangi. Itu ridho. Saya ridho ya Allah nggak dikasih badan yang tinggi. Mungkin kalau tinggi saya nggak milih menekuni dakwah bu. Saya mungkin pilih jadi foto model. Ridholah dengan apapun yang ditentukan oleh Allah. Oh suami saya nggak romantis. Mungkin kalau kita dikasih suami yang romantis, suami kita bakal gombal ke banyak perempuan bu. Jadi Allah kasih kita suami nggak romantis. Ambil ridhonya. Kenapa sih suami kita misalnya nadanya agak tegas? Oh mungkin kalau suami kita nggak tegas, kita jadi perempuan yang mau semaunya sendiri.
Kenapa suami saya nggak senang ngasih hadiah? Mungkin kalau suami kita tipe orang ngasih hadiah, dia gampang ngasih hadiah kepada perempuan yang lain. Ambil ridhonya, cari celahnya untuk ridho kepada pasangan. Oh, anak saya kok nggak pinter seperti anak itu ya. Mungkin kalau anak saya pinter, saya jadi orang yang sombong, saya jadi ujub, saya jadi takabur. Oh, kenapa ya saya nggak dikasih harta? Mungkin kalau saya dikasih harta, saya nggak setawaduk mbak itu. Saya akan sombong, saya akan gemede, jumawa dengan harta saya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ambil pintu ridho. Yang kedua, siapa bidadari-bidadari yang berjalan di surga? Siapa orang mukmin yang dijamin surganya sama Allah, tapi dia itu berjalan di muka bumi nyamar, bahasanya kita Bu. Yang kedua, orang-orang yang senang mengurangi kesenangan di dunia. Imam Syafi'i berkata, kurangilah kesenangan kita di dunia supaya berkurang kesedihan kita di akhirat. Maka Rasulullah nanti ngendika ta Bu, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Kurangi. Imam Ali berkata, dunia punya anak-anak, akhirat juga punya anak-anak. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Cobi, acara teng TV itu acara ngejaki wong koken apa Bu? Non sewu koken guyu. Ya Bu? Program di televisi itu mengajak umatnya Muhammad untuk banyak apa? Padahal Nabi Muhammad berkata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan lebih banyak menangis daripada ini. Sudah kewolak-walik Ibu. Kita itu diminta untuk mengingat kematian. Di dalam hadis disebutkan, kematian itu kalau diingat dikala senang seperti ini Bu, akan membuat Allah memberkahi kehidupan kita. Namun kalau kita senang kayak gini, kita nggak ingat kematian, Allah akan membuat hidup kita itu gelisah lagi, sengsara. Jadi orang itu maunya Allah kurangi kesenangan di dunia. Nuwun sewu Bu. Kemarin saya ungkapkan di Al-Madinah, tanggal sing paling dawa niku tanggal 17 Agustus. Ngasih tekan September we genana lomba. Dua wane eram 17 Agustus itu hari apa kemarin itu Bu? Tapi tanggal 18, 19, 20, 21 masih saja ada gebyar kemerdekaan Republik Indonesia. Saya cuma ngutip katanya Gus Ikdam kemarin ke Wonosobo. Mana? Katanya bersyukur dikasih kemerdekaan, tapi lombanya saru-saru, nggak menunjukkan orang bersyukur kepada Allah. Bersyukur itulah ngaji Bu, makan duduk, lombanya yang mendidik itu namanya bersyukur. Lah kok malah ibu-ibu sudah cantik begini nyamar jadi kucing, bapak-bapak sudah seperti itu, sepuh sudah ganteng kayak gini pakai pampers, pakai daster, yang sudah sarjana nyamar jadi anak SD, yang sudah SMA pakai baju anak. Di mana rasa syukur yang sama? Mbak Eva nggih lucu-lucuan. Kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkihi ma la ya'ni. Dari tanda kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang gak ada faedahnya untuk kehidupannya. Napa faedahnya ibu karnaval ngagem baju SD? Dados napa? Orang kalau berbuat taat, capek. Hilang capeknya, ganjarannya masih ada. Tapi orang berbuat maksiat, dia seneng waktu itu. Acaranya bubar, senengnya habis. Dosanya masih. Mohon maaf, bukan mau merendahkan itu, tapi ayo, yang sudah duduk di majelis ilmu, kurangi kesenangan-kesenangan yang gak manfaat. Untuk apa ibu agendanya jalan, shopping, nyanyi, karaoke, pulang ke rumah nangis lagi? Untuk apa? Kebahagiaan itu di rumah. Berangkat dari rumah, cium pipi kanan kiri suami, pulang jam berapa? Berapa kali Ustaz Eva sampaikan? Ayah hari ini mau ngalas? Iya. Bunda ke Banjar ya? Iya. Pulang jam berapa Bun? Paling seneng kalau ditanya pulang jam berapa Bu. Bunga mawar, melati, kenanga, bougainville, semuanya tumbuh Bu.
karena berarti menjadi manusia yang dibutuhkan suami. Kemarin saya ngaji, ada beberapa manusia jenisnya. Satu, manusia wajib. Hukum Islam itu kan ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jarene MHI Najib niku onten menungso wajib. Menungso wajib niku nek boten teko digoleki, Bu. Nek dereng teko dintenteni. Nek boten teko ditakok-takokke. Bukae kok ora teko-teko ya gerah apa? Mama kok enggak pulang-pulang ya? Wajib, Bu. Enggak datang itu ditunggu-tunggu, enggak datang ditanya-tanya. Wajib ada dia. Ibu lo, pokoknya papa enggak mau kalau makan enggak sama. Itu namanya istri wajib, Bu. Tapi ada istri sunnah. Sunnah itu pengertiannya apa? Dilakoni yo entuk pahala, ora dilakoni. Ada istri sunnah, enggak begitu penting di rumah, Bu. Enggak begitu penting. Bojone lunga ora mae ora mangtakokna ora papa. Ibu. Masa ora bali ya, kok li bali dewek. Itu istri apa, Bu? Istri sunnah, ora patiya dipentingke, Bu. Pentingnya tuh yang khusus-khusus aja. Sunnah kan gitu, Ibu toh. Ibu ngelakoni sunnah itu ketika puasa Senin Kemis penting, yang lain sunnah-sunnah agak ditinggalkan. Maka ada istri yang sunnah, ora patiya. Yang wajib-wajib aja dia harus ada. Yang nggak begitu wajib aku iso ngelakoni dhewe. Terus ada istri nomor 3 namanya istri mubah. Mubah itu apa, Bu? Dilakoni oleh, ora dilakoni ora apa-apa. Pan lunga yang mana, ora balia, ora apa-apa. Ya cuman buat pelengkap aja, garwane teng pundi teng dalem, tapi hadirnya tuh nggak membawa apa-apa buat pasangan. Yo mong teko ngono wae lah, arep dahar wis ana sing nyawiske. Gitu, Bu. Istri mubah. Enggak ada perannya sama sekali untuk akhirat tuh enggak ada, Bu. Bojone ora salat yo ben, bojone ora sedekah yo ben. Padahal istrinya sahabat. Ketika Khalid bin Walid membawa pasukan perang pulang Mut'ah itu, Bu. Mundur, kata Khalid bin Walid, pasukan itu suruh mundur. Berarti suaminya itu mundur dari perang. Istrinya di Madinah, ngadang suaminya kondur itu bawa batu, Bu. Garwane ini kuwi dibalang watu. Kerono jihad kok malah mundur. Lah Ibu kalau suaminya jihad mundur, bali waras foto pripun, Bu? Alhamdulillah Pak, jenengan waras Pak, ya Allah. Ini sama istri para sahabat mau diapain, Bu? Lungkon jihad kamalah balik, no. Ada istri yang sangat jelek, istri makruh, Bu. Sekarang lah dhewe ngaji wae lah, timbang nang omah marai. Anak dengan lunga bae kana. Panyong tak nganu ya, tak lunga karo bukae. Oh kana lunga ora apa-apa. Nginep ya, Pak. Rong dina. Ora apa-apa. Itu istri apa, Bu? Makruh. Yang terakhir istri haram, Bu. Suaminya enggak pengen istrinya kembali lagi ke rumah, Bu. Alah, karena dia berbuat maksiat, nggak taat sama suami, auratnya diumbar, kemana-mana dia berbuat maksiat, suaminya tuh enggan, Bu. Sekarang pertanyaannya, Ibu istri wajib, istri sunnah, apa istri makruh, Bu? Alhamdulillah. Boten sing mubah nggih, Bu. Lah ono ya alhamdulillah, lah ono ya rapopo niku jenenge garwa sing mubah. Bu, yuk istri senangi kesenangan di dunia. Gini, Bu, ini buat beli sesuatu enggak lah, Pak, masih bagus, buat sedekah aja. Bu, ini buat ganti sandal Ibu yang bagus, enggak, Pak, yang lama masih bisa dipakai. Ini buat sanggup kita ke surga. Jangan sampai langkahnya Ibu kalau keluar dari rumah yang tadinya neraka sudah ditutup gara-gara Ibu melangkah ke tempat yang salah, pintu neraka sama Allah dibuka untuk Ibu. Jangan sampai api yang tadinya mau membakar Ibu itu baranya kecil, gara-gara Ibu keluar rumah untuk berbuat sesuatu yang gak manfaat, bara yang kecil itu jadi apa, Bu? Jadi besar. Jangan sampai. Sudah dibuka pintu surga untuk kita semuanya. Sudah ngaji begini nih, Bu. Ibu suatu saat melangkah ke tempat yang gak dicintai Allah. Loh, ini udah ngaji kok begini. Tutup lagi malaikat pintu surganya.
ditutup pintu surga untuk kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan siapa Bu? Orang-orang yang tidak mengurangi kesenangan di dunia itu Bu, siangnya seperti keledai, malamnya seperti bangkai. Keledai ini ku gaweane napa nek awan? Nuwun sewu niki Bu. Wakwat sama kerja. Jadi ada orang nih Bu, orang yang pengen dunia itu Bu, siangnya nyambut gawe makan, nyambut gawe meneng leren maem, nyambut gawe meneng leren. Tapi kalau malam jadi bangkai, gak ada munajatnya sama sekali kepada Allah. Gak ada malam harinya dia berpikir gimana anak yatim, gimana fakir miskin, gimana gedung itu belum selesai, gimana masjid itu belum selesai. Gak ada pikiran kayak gitu. Yang ada malam turu awane gue nyambut gawe karo. Karena orientasinya apa? Duitku harus banyak, mobilku harus baru dan seterusnya. Kesenangan dunia. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, Abdurrahman bin Auf pernah menangis ketika makan kurma. Ibu perso kurma Nabi, kita kenal dengan kurma apa? Kurma ajwa. Enak nggak kurma ajwa? Ada yang lebih enak dari kurma ajwa enggak? Banyak. Kenapa kurma Nabi kok malah kurma nggak enak? Karena Nabi memang nggak pernah dahar kurma enak. Nabi nggak pernah dahar kurma enak. Salah seorang ustadz menyampaikan Nabi itu dahar kurma enak itu setelah perang Khaybar. Maka ketika Abdurrahman bin Auf dahar kurma enak, beliau nangis. Kelingan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, ya Allah, saya takut jangan-jangan kurma ini adalah ganjaran dari setiap ibadahku di dunia, tapi besok di akhirat saya nggak dapat apa-apa. Jadi orang beriman itu akan berpikir, ya Allah, jangan-jangan aku numpak mobil apik nang donya, itu ganjarane aku le ngaji, le sedekah, le sholat tahajud, karena niate donya, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa Bu. Jangan-jangan pakaian yang bagus, perhiasan yang bagus itu ganjaran perbuatan baik saya di dunia, tapi di akhirat saya nggak dapat apa-apa. Maka para sahabat itu di dunia nggak mau seneng-seneng Bu, makan kurma enak aja nangis. Nah kalau kita makan enak malah. Saya mencoba Ibu, Allahu Akbar. Saya mencoba menerapkan di dalam diri saya sendiri. Kadang-kadang kita pergi keluar kota Bu, masuk ke sebuah restoran, pesen minum aja harganya satu minuman 20.000. Lalu saya mencoba ingat yang di rumah yang kerja di tempat kami Bu. Kerja 1 hari bayarannya sekian, itu kalau buat kita sekali makan, kalau kita lagi nggak ingat akhirat nggak cukup Bu. Betapa kita orang yang sangat mementingkan kesenangan. Apa toh fungsinya mong arep foto maem nenggon panggonan sing larang, sing api, benderani wong. Kok seneng mong darani lah Bu. Ibu foto pakai HP yang itu, yang glowing. Ah, men ketok ayu. Kok seneng mong darani mong ketok ayu, neng asline itu orang yang rugi penceritaannya itu. Maka Allah, orang berbuat sesuatu pengen didengerin manusia, Allah buat semua orang dengar kok. Ibu sedekah pengen diklaim orang lain dermawan, orang lain akan dengar sedekah ibu. Ibu sudah sembunyikan, orang lain dengar, tapi kata Allah, mong itu ganjaranmu di dunia. Di alam-alam wong nek kowe wong seneng sedekah, ning akhirat kowe ora entuk apa-apa. Barang siapa beribadah hanya ingin dilihat orang, Allah akan buat orang sembanjar lihat. Kalau ibu lagi sedekah, ibu lagi ngaji, ibu lagi berbuat baik, orang sembanjar lihat. Tapi kata Allah, karena tujuanmu bukan aku, ganjaranmu mung ditelok wong iku. Nang akhirat kamu nggak dapat apa-apa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, nek ajeng mundut nopo-nopo, kelingan nopo Bu. Coba ingat-ingat orang yang uang buat beli ibu 1 kali minuman bisa buat dia makan selama 3 hari atau 1 minggu. Yuk belajar kurangi kesenangan di dunia supaya berkurang kesedihan kita di akhirat. Kami sering berkata Bu, berbuat baik yang serius supaya besok di surga itu bercanda.
Bu, didik anak-anak dengan baik supaya besok ketika ibu sepuh begini, anak-anak kita rajin sholat, pendidikannya bagus, taat sama orang tua. Ayem. Bu, jadi istri yang baik. Minta anak-anak kita dijodohkan dengan laki-laki yang baik. Supaya apa, Bu? Kalau hari ini kita serius mencari calon mantu, besok ketika anaknya sudah menikah, ibu ayem. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, serius ngajinya supaya besok di akhirat di majelis ilmu kita bisa guyon. Serius berbuat baiknya supaya di akhirat di saat orang-orang itu merasa susah, kita bisa santai karena kita sudah berbuat baik dengan serius di muka bumi ini. Maka ibunda kurangi kesenangan di ibu senang joget napa mboten ta, Bu? Tadi saya lewat alun-alun luar negeri, Bu. Ada anak SD sedang senam, sampingnya simbahnya nggak mau kalah, pakai baju ketat, Bu, pakai topi, kudungnya bunuh diri, musiknya keras, terus saingan sama cucunya. Ya Allah, hatta idza balagat arba'ina sanatan qal, orang itu mestinya kalau sudah 40 tahun umurnya, Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dicek wa an a'mala sholih, dicek amal solehnya berapa. Orang itu kalau sudah 40 tahun usianya, ngecek anaknya gimana. Sekelas Nabi Ibrahim, ketika beliau menjelang meninggal, beliau berkata kepada putra-putranya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Kemudian anak-anaknya menjawab, aku akan menyembah Tuhan yang kamu sembah wahai ayahku. Jangan khawatir. Kalau sudah 40 tahun, kurangi kesenangan dunia, Ibu. Bukan waktunya lagi memasukkan barang-barang ke dalam tangan kita. Waktunya kita lepas. Satu untuk pesantren, satu untuk masjid, satu untuk panti asuhan. Kalau sudah 40 tahun, bukan waktunya bersenang-senang. 40 tahun disebutkan di dalam Al-Quran, cara wong munggah gunung niku pun sampai puncak. Medon gari gak kejelungup, kejungkel, napa medonnya dengan mulus meninggal dalam keadaan husnul. Orang naik gunung sudah sampai puncak, turunnya itu, Bu, kita minta turun yang selamat. Kalau sudah 40 tahun itu waktunya turun, waktunya nundukkan pandangan, kurangi kesenangan dunia, jangan saingan dengan anak dan cucunya. Wong agemane putune kadinggo, sing nganggo nenek-nenek. Jangan tersinggung, saya nggak bilang yang di Banjarnegara sama yang di Wonosobo, itu di benua Antartika. Ibu tulisannya sudah harusnya tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Bukan lagi ngapalkan artis, bukan lagi ngapalkan nyanyian, bukan lagi ngapalkan judul sinetron. Sudah 40 tahun waktunya kita menundukkan kepala, noleh piye carane aku le medun saka puncak kehidupanku ini. Ngecek putrane. Jangan buru-buru meninggal kalau putranya belum bisa mengafani jasad kita, Bu. Jangan giri-giri sedo kalau putranya belum bisa ngimami kita sholat jenazah. Jangan giri-giri sedo kalau putranya belum tahu caranya nampani mayit di liang lahat itu. Memang kita bisa nawar kita mati kapan? Makanya gak ada waktu lagi buat santai buat kita, Ibu. Persiapkan anak-anak kita. Kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takutlah wahai orang beriman meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Kenapa? Ibunya sibuk dengan kesenangan dunia, lupa menyiapkan anak-anaknya. Banyak orang ibu menyiapkan hidup yang baik. Gimana anaknya nyambut gawe, keterima PNS, sekolah nang sekolahan api. Tapi jarang orang yang mempersiapkan bagaimana besok kita mati dalam keadaan yang baik. Bu, enggak, kurangi leng nyanyi-nyanyi, kurangi leng ngeten-ngeten ya, Bu. Nah, langsung kan, Bu. Kurangi leng, saya pesan kemarin. Kalau mau senam gimana? Di ruangan tertutup. Sing mboten nonton wong lanang. Bapak seneng mboten nek nonton ibu-ibu senam teng njaba, Pak? Nah, Bu. Ibu yang masih mau senam, senamnya di mana? Tertutup. Jangan dilihatkan kepada
Kurangi kesenangan, kurangi nyanyi-nyanyi, Bu. Pun kurangi mengingat kematian. Dan Ibu, sebelum yang terakhir, orang mati itu kalau di Wonosobo niku onten tanah yang dibunter-bunter niku, Pak. Namine napa nek teng? Napa, Bu? Golong. Onten sing ngendika namine napa, Bu? Kalau Ibu buka keislaman Jawa itu namanya gelu. Namanya apa? Ada yang tahu gelu? Gelu. Gelu itu singkatan dari geloni perkara sing cacahe telu. Jadi orang mati dikubur kok diganjel tanah butirannya. Ulama-ulama dulu itu mau ngasih pelajaran. Itu namanya gelu. Wong Jawa, wong mati nek wis dilebokke kubur iki sing digeloni perkara cacahe telu. Satu apa? Gelo. Kenapa tidak punya sedekah jariah? Yang kedua gelo. Kenapa tidak punya ilmu yang Yang ketiga gelo. Kenapa meninggal tidak meninggalkan anak-anak yang soleh? Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas shadaqatin jariyatin aw ilmin yumtafa'u bih aw waladun shalihun yad'ulah. 3 amalan yang putus semuanya kecuali 3 ini, maka diungkapkan oleh para ulama kita dulu itu dengan gelu. Gege, wong sing mati ki sing arep dipelet ki, kowe engko sedelamaning nangis gelani perkara sing cacahe telu. Maka kurangi kesenangan dunia, gunakan untuk amal jariah, gunakan untuk mempersiapkan anak yang soleh, gunakan untuk support kajian-kajian, gunakan untuk mendukung dakwah supaya kita punya amal jariah namanya ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir Ibunda, tadi pertama cirinya ridho, yang kedua banyak mengurangi kesenangan di dunia supaya berkurang kesenangan di. Saya bawa kertas, Bu. Ini kertas kosong. Saya sobek, Ibu biasa. Saya sobek lagi, Ibu biasa. Saya sobek lagi, Ibu biasa. Saya rewes-rewes, biasa. Saya buang ke tempat sampah, biasa. Tapi kalau kertas itu saya tulisi kalimat Allah, lalu saya tulisi kalimat Muhammad. Kalau saya sobek, Ibu gimana? Kalau saya remet, kalau saya buang ke tempat sampah, kalau saya idoni, kalau saya buat kasih opel. Bu, ini pelajaran untuk kita. Segala sesuatu yang Ibu lakukan yang gak ada Allahnya, gak ada gunanya. Tapi kalau Ibu buang sampah saja, ada bismillahnya, sebagaimana kertas ini. Segala sesuatu kalau sudah nempel di dalamnya Allah, jadi apa, Bu? Berharga. Ngaji, siapa orang yang paling baik ngajinya? Orang yang ketika ngaji ingat Allah. Siapa yang paling baik masakannya? Bukan yang paling enak rasanya, tapi yang ketika masak dia berkata kepada Allah, ya Allah, semoga suamiku yang makan nasiku ini jadi suami yang lembut hatinya. Semoga suamiku yang aku gorengkan telur ini, lisannya gara-gara makan telur itu badannya jadi tegak untuk beribadah. Ya Allah, suami saya yang bajunya saya setritakan ini semoga digunakan untuk ke tempat-tempat yang baik. Ya Allah, suami saya yang sepatunya saya siapkan ini semoga kakinya dijaga dari melangkah ke tempat-tempat yang tidak dicintai oleh Allah. Ya Allah, ketika menjeti garwane, ya Allah, semoga tangan ini tidak menyentuh kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Kaki ini semoga tidak melangkah ke tempat yang tidak dicintai oleh Allah. Itulah indahnya jadi ibu rumah tangga. Kalau semua pekerjaan ibu rumah tangga ada Allahnya, semuanya bernilai pahala. Tapi nek nyetrika, la ilaha illallah. Mbok ujare nyong nek nggo klambi aja nganti reget kaya kene wis gletak tenan. Nang mburi lawang arep nyuci, mbok nek reget dalehna mesin cuci apa angele sih. Mbok nek anduk lebar dinggo langsung di P aja digletakna nang dhuwur. Zero, zong, diguang nggak apa-apa, nggak ada nilainya sama sekali. Pastikan setiap aktivitas kita dalam rumah tangga ada siapa, Bu? Saya berbakti sama suami yang nyuruh Allah. Saya nyiapkan minuman suami yang nyuruh
Allah. Saya manut sama suami yang nyuruh, maka jadikan itu perdagangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa penghuni surga itu, Bu? Penghuni surga yang terakhir itu adalah orang yang paling punya banyak dagangan kepada Allah. Kok Ustaz Eva bicara dagangan? Iya, disebutkan sama Allah. Di dalam salah satu ayatnya, surat Fatir ayat ke-30, Allah berfirman, Innal ladhina yatsluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lam tabur. Bu, kita hidup itu sedang berdagang kepada Allah. Jadi ibu duduk di sini ini bentuk dagangan kita. Nanti kondor ngaji ibu matur sama Allah, ya Allah, tolong beri dagangan saya dengan surga. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, ibu itu sedang bikin dagangan. Kalau sudah selesai baca Quran, ya Allah, itu daganganku, tolong diberi dengan harga yang baik. Dan Allah itu kalau jual beli pakai apa, Bu? Surga. Kalau kita jual beli pakai apa? Bayangkan. Sampai seorang ulama berkata, seandainya seorang laki-laki kencing, lalu di ujung kelaminnya, mohon maaf, ada setetes air mani yang tersisa, air kencing yang tersisa, mohon maaf. Lalu dia berkata, ya Allah, demi Allah saya nggak bisa buang air kecuali engkau memberikan aku nikmat berupa air, apa, Bu? Minum. Maka aku bersyukur kepadamu, ya Allah, engkau masih memberikan aku minum jadi urin. Kata para ulama, jadikan kalimat syukurmu mensyukuri setetes urin di akhir kita kencing itu dagangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bersyukur. Maka hari ini ibu nulis, ya Allah, ini dagangan saya, ya Allah. Ibu baca Quran itu dagangannya ibu. Ibu sedekah itu dagangannya ibu. Ibu membaca ta'awud itu dagangannya ibu. Ibu sholat tahajud itu dagangannya ibu. Alangkah indahnya orang yang setiap hari dari paginya sampai tidurnya isinya cuman dagangan kepada Allah. Ibadah, Mbak Eva, napa nyambet gawe niku mboten ngibadah? Nyambet gawe niku ngibadah, tapi penuhi syarat yang 3 ini. 1, niatnya lurus. 2, jenis pekerjaannya harus halal. 3, cara melakukannya baik. Contohnya begini, berdagang niat untuk keluarga, benar apa enggak? Benar. Berdagangnya barang halal, benar apa enggak? Tapi mencurangi timbangan, salah. Itu enggak termasuk ibadah lagi udah. Bu, Kiai Darwis itu usianya cuma 52 tahun. Atau kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu usianya cuma 52 tahun. Tapi sekolahnya, rumah sakitnya, TK-nya, SMP-nya, universitasnya berapa, Bu? Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu usianya berapa tahun? Tapi pesantren Nahdlatul Ulama di muka bumi Indonesia ada berapa ribu, Bu? Itu orang-orang yang perbuatan baiknya lebih panjang dari usianya. Khalid bin Walid masuk Islam 3 bulan dijuluki sama Rasulullah pedangnya Allah yang terhunus. Abu Bakar masuk Islam dijuluki As-Siddiq. Umar bin Khattab baru masuk Islam dijuluki Al-Faruq. Kita Islam berapa tahun? Apa julukan kita? Maka ayo kita berkarya, maka ayo kita berbuat baik supaya menjadi dagangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pastikan lembar-lembar kebaikan kita lebih panjang dari usia kita itu. Ada ulama yang bukunya lebih panjang daripada deretan hari-hari yang dia lalui. Ada ulama yang karyanya panjang, lebih panjang dari usianya selama di dunia. Kita bagaimana, Bu? Julukan kita di Islam itu apa? Ahli sedekahkah? Ahli wudhu? Ahli sholawat? Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, isi hari-hari kita dengan berdagang kepada Allah. Dan apa kata Allah? Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Sesungguhnya tukar Allah itu, alat tukarnya Allah itu mahal. Yaitu apa? Surga. Allah akan membeli dari seorang mukmin hartanya, jiwanya diganti dengan apa? Surga. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, orang yang cerdas setiap hari aktivitasnya dia jadikan dagangan kepada Allah. Sampai saya nyobek kertas ini, Bu, ya Allah, saya tadi mau mengumpamakan supaya ibu-ibu mancep di sini. Oh ya, nek opo-opo ono Gusti Allah dadi napa, Bu?
jadi istimewa. Nenek orang ono Gusti Allah gur krana menungsa nggak ada maknanya. Jadikan ini dagangan kepada Allah. Ya Allah, semoga kertas dari buku saya yang sobek ini bukan jadi mubazir, tapi jadi dagangan di sisimu. Langkah kakinya ibu, diamnya ibu, garwane ngutung nggak mau balik ngutung, jadikan dagangan di sisi Allah. Nangisnya ibu yang harusnya sedih, tapi di depan anak-anak harus tetap tertawa, itu dagangan di sisi Allah. Hari ini ibu masukkan kotak 1.000, 2.000, 3.000, itu dagangan kita di sisi Allah. Semoga Allah beli dengan surga. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, dan kata Aisyah terakhir, sholat fajar itu pahalanya apa bu? Lebih baik dari dunia. Sekarang HP apa ya? Gelas ini 1 lusin harganya berapa bu? Ya mungkin 100.000 lah bu. Bayangkan, sholat 2 rakaat sama Allah ditransaksi bayarannya apa? Dunia. Dan ibu jualan gelas ini 1 lusin tadi harganya berapa? Itu badinya paling 10.000, 15.000. Itu bedanya berdagang dengan manusia dan berdagang dengan Allah. Kata Aisyah, Rasulullah itu kalau sholat qobliyah subuh atau sholat fajar seperti nggak baca Fatihah, saking cepatnya. Karena rakaat pertama sholat fajar sunnahnya baca apa? Baca apa? Pulang bubar ngajinya, bubar. Surat yang rakaat pertama disunahkan baca apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua disunahkan baca apa? Makanya kata Aisyah, Rasulullah tuh kayak nggak baca Fatihah. Sholat yang kayak gitu, yang maksudnya cepat, kata Aisyah kayak nggak baca Fatihah, sama Allah diganjar apa tadi? Bagaimana kalau ibu duduk di majelis taklim begini, tinggalkan anak, suami, pekerjaan dunia, dibayar apa kira-kira sama Allah? Saya kalau ke tempat Mbak Yani ini, mosok ngeladani Ustaz Haifat dewek sakmene oke ibu. Saking pengen menghormati, itu kita baru datang ke rumahnya Mbak Yani dan ABB. Nah kalau hari ini kita datang ke majelis taklimnya Allah, diganti apa sama Allah bu? Ibu ingat kisah penjahat yang baru melangkah sejengkah diukur sama malaikat? Bu, ada penjahat mau tobat diukur sama malaikat baru sejengkah dia mati, diukur. Dia belum tobat baru sejengkah mau ke tempat yang baik. Enggak, dia udah meninggalkan keburukan yang jauh. Siapa yang dimenangkan bu? Sejengkahnya itu diukur bu. Kalau selangkah saja berbuat baik diukur sama malaikat, apalagi ngaji hari ini ada yang datang dari mana yang jauh-jauh. Itu loh untungnya kalau kita bertransaksi dengan Allah. Pakai jilbab ini, jualan jilbab batine 50.000, 20.000. Begitu kita taat menggunakan jilbab, transaksi kepada Allah, besok insya Allah rambut kita tidak terkena api neraka bu. Dan ingat, ada 3 orang pemuda yang bertransaksi dengan Allah. Ketika beliau terjebak di dalam gua, beliau berkata apa yang pertama bu? Aku berbakti kepada orang tuaku. Ya Allah, kalau baktiku kepada orang tua itu baik, ikhlas, tolong selamatkan